Hari ini saya akan membawakan topik kekuatan kata. Saya awali dengan ada penelitian ya, Dr. Masaru Emoto tentang nasi dan air ya, eksperimennya. Ada 3 tempat. Nah, yang pertama nasi dikasih dengan ucapan baik-baik. Misalnya, kamu baik, terima kasih, kamu cantik, atau apa gitu ya, yang bagus-bagus. Yang kedua adalah dikatakan kamu yang kurang baik, kamu jahat, saya benci gitu. Yang ketiga adalah diabaikan. Ternyata dari penelitian Dr. Masaru Emoto ini, setelah 27 hari itu diselidikin, ternyata hasilnya yang kita menyebutkan kata-kata yang baik, terima kasih gitu, hasilnya adalah memang berjamur tapi jamurnya tidak bau. Jadi berjamur tapi tidak bau. Nah, yang kedua adalah yang kita ucapkan dengan kata-kata yang kurang baik, kamu jahat, saya benci, itu akan menyebabkan warnanya kehitaman dan jamurnya berbau. Yang ketiga adalah kalau diabaikan saja, itu memang berjamur dan tidak separah dengan yang dikatakan yang jahat. Untuk dari eksperimen ini dibuktikan bahwa ternyata kata-kata itu mempengaruhi loh kehidupan kita. Nah, kita akan tahu ya kenapa sih mempunyai kata-kata yang baik itu bisa mempengaruhi hidup kita gitu ya. Nah, ternyata ini menentukan 90% menentukan kehidupan kita. Jika kita melakukannya dengan baik, kita melakukannya dengan hal-hal yang positif dan kata-kata yang baik, kita juga bisa membuat diri kita itu baik ya. Nah, ini mungkin saya ada satu video ya, coba kita. Ini ada suatu cerita ya yang sangat menarik. Impian seorang anak ingin menerbangkan pesawat dan meletakkan bintang di atas awan agar berguna untuk banyak orang. Tapi ketika dia gagal dan diketahui ibunya, dia malah takut ya. Takutnya. Ini ada suatu cerita ya yang sangat menarik. Impian seorang anak ingin menerbangkan pesawat dan meletakkan bintang di atas awan agar berguna untuk banyak orang. Tapi ketika dia gagal dan diketahui ibunya, dia malah takut ya. Takutnya ibunya tidak mendukung dia, malah marah gitu kan. Nah, akhirnya ketika dia didukung oleh ibunya, dia juga lebih semangat untuk mencapai apa yang dia impikan. Tapi ketika dalam meraih impian itu tentunya ada rintangan dan halangan ya yang datang, dan tapi anaknya itu tetap berusaha untuk mencapai impiannya itu bagaimana caranya. Dan dengan dukungan ibunya tentunya dia akan lebih bersemangat dan juga tidak putus asa ketika melihat teman-temannya yang sudah jauh ya di atas awan, dia masih berusaha. Dalam meraih impian tentunya banyak tantangan, rintangan yang dihadapi. Namun kita harus tetap berpikir positif ya, bagaimana caranya dalam meraih impian itu. Dan ketika kita berpikir positif, tentunya ada hal-hal yang membuat kita bisa meraih apa yang kita impikan. Nah, di sini anak ini bersama ibunya berusaha kembali menerbangkan pesawatnya, dan apa yang dia impikan ditunjuk di sana gitu. Dan ternyata terakhirnya dia berhasil menerbangkan pesawat. Wah, ternyata bisa di atas awan, dan ibunya juga merasa bahagia sekali ya. Di sini ketika sampai di atas awan, dan anak pun harus ingat apa tujuan akhirnya, yaitu mengambil bintang dan menerbangkan
dan meletakkan bintang itu di atas awan. Ketika dia berhasil meletakkan di atas awan, dia juga melihat teman-teman yang lainnya juga bersama dia meletakkan di atas awan. Ini ceritanya happy ending ya. Dia bersama ibunya menggapai impiannya dan bintangnya bercahaya, bisa berguna untuk banyak orang. Nah, ibunya juga di sini merasa bahagia sekali ya. Cerita ini happy ending dan bisa menjadi motivasi ya untuk kita semua. Ya, itu tadi ada cerita ya. Jadi kita kalau didukung dengan kata-kata positif dan juga dengan pikiran positif, tentunya kita lebih menjadi maksimal ya untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, di sini saya ada 4 cara ya bagaimana memelihara hubungan yang baik yang diajarkan oleh Sang Bagawa. Ketika aku mengetahui yang pertama adalah orang ini harus dipelihara dengan pemberian, maka aku memeliharanya dengan pemberian. Di sini adalah dipelihara itu dalam arti dalam kehidupannya ya, dalam kehidupannya diberikan untuk pemberian, maka kita akan memeliharanya dengan pemberian. Yang kedua adalah orang itu harus dipelihara dengan kata-kata kasih sayang. Maka aku akan memeliharanya dengan kata-kata kasih sayang. Nah, ini Sang Buddha dalam Aguntara Nikaya 8 Syair 24 udah disebutkan ya di sini ya, ada kata-kata kasih sayang, maka kita akan dipelihara dengan kata-kata kasih sayang. Jadi di ajaran Sang Buddha pun udah ditulis ya di sini bahwa kekuatan kata-kata itu sangat penting ya. Yang ketiga adalah orang itu dipelihara dengan perbuatan baik, maka aku akan memeliharanya dengan perbuatan baik. Yang keempat adalah orang itu harus dipelihara dengan sikap tidak membeda-bedakan, maka aku harus memeliharanya dengan sikap tidak membeda-bedakan. Nah, di sini di Aguntara Nikaya 8 Syair 24, kita juga bisa mengambil suatu makna ya bahwa ajaran Sang Buddha itu sudah memberikan kita suatu masukan untuk kata-kata yang positif ya, tentunya berguna ya untuk kehidupan kita ya. Nah, di sini ada gambar. Kira-kira teman-teman bisa tebak nggak ya dari pikiran kita atau apa kata-kata yang diucapkan dalam hati kita? Oh, ini ada gambar Sang Buddha misalnya. Ada lagi sebagian yang bilang, oh ini ada orang sakit yang mungkin sudah mau meninggal atau apa gitu kan. Nah, itu pikiran kita itu membentuk apa yang kita lihat di gambar ini gitu loh. Jadi kalau misalnya kita nih beranggapan bahwa oh ya ini ada seorang kakek yang mungkin Sang Buddha datang untuk membacakan parita, dan dengan kekuatan parita itu, dengan kekuatan kata-kata Sang Buddha bisa membuat kakek ini bisa lebih bersemangat lagi ya untuk sembuh dari sakitnya gitu. Jadi kekuatan kata ini sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Misalnya yang tadinya kakek ini juga beranggapan, oh ini Sang Buddha memberikan saya suatu kekuatan kata-kata, kekuatan parita yang membuat saya itu lebih bisa menerima ya sakit saya ini. Nah, mungkin sakitnya juga akan lebih ringan begitu. Nah, ini dari manfaat ya, dari manfaat kekuatan kata. Ada 3 ya di sini manfaatnya: membentuk kepribadian, menentukan garis hidup, dan sukses dan bahagia. Tentunya semua orang mau membentuk kepribadian dengan kekuatan kata. Nah, di sini saya akan membentuk kepribadian. Misalnya ada contoh ya, ada contoh. Yang satu, kita tuh setiap sering dan setiap berapa ini disebutin kamu pemalu,
kamu pemalu, besoknya dibilangin lagi, kamu pemalu gitu. Walaupun dia tadinya berani ya, mungkin ada temennya yang bilang, kamu kok kayaknya pemalu. Terus ada lagi di rumahnya dibilangin, kamu kok pemalu. Gurunya juga bilang, kamu kok pemalu. Dari dalam pikiran dia, setelah dibicarakan, dikatain pemalu-pemalu, jadi dia mindsetnya, oh ya bener ya, aku ini pemalu. Dia akan membuat diri dia itu menjadi seperti pemalu beneran gitu. Jadi dari awal sebenarnya mungkin dia hanya tidak terlalu pemalu tapi kurang berani. Jadi setelah dikasih tahu pemalu, akhirnya dia menjadi pemalu beneran ya. Beda dengan yang di sebelah kanan. Ketika dia dikatakan kamu pinter, gurunya juga bilang kamu pinter, padahal ya mungkin nilainya nggak terlalu beda ya dengan yang si pemalu ini ya. Tapi ketika dikatakan pintar dan seterusnya, dia akan menjadi kepribadian seperti itu. Jadi hati-hati ya dengan kata-kata. Karena ketika dibilangin pemalu itu untuk menjadi seseorang yang berbeda nantinya itu akan lebih sulit ya ketika merubah kepribadian yang dari awalnya udah mindsetnya dia menilai diri dia seperti itu, maka untuk kedepannya agak sulit untuk merubah kepribadian itu. Jadi hati-hati dengan kata-kata yang negatif. Dan kita pun jika menerima apa yang negatif dari orang lain, kita kalau bisa tuh yang membuat diri kita jangan masukin ke dalam ini ya, imajiner kita ya. Jadi cukup oh ya kita mendengar gitu. Jadi tidak terpengaruh terlalu buruk ya terhadap diri kita. Nah, di sini ada yang tadi membentuk garis hidup ya. Membentuk garis hidup itu ini ucapan adalah doa. Begitu kata orang-orang. Benar nggak sih teman-teman? Nah, di sini kita lihat ya ada rumah yang ada kolam berenang. Nah, di sini saya ingin sharing sedikit mengenai kehidupan saya ya. Waktu itu saya kurang lebih umur 15 tahun sampai 16 gitu. Mungkin sama ya kayak teman-teman ya, seumuran gini. Saya tuh diajak orang tua saya pergi ke rumah saudara atau ya saudara dekat gitu. Nah, saya pas ke sana tuh ngeliat gitu. Wah, rumahnya bagus sekali ya gitu, terus udah gitu ada kolam renang, mirip-mirip seperti inilah gitu. Terus saya berpikir nih dalam hati, waduh saya punya cita-cita nih, saya nanti mungkin kalau udah married atau apa, saya pengen punya rumah yang seperti ini, ada kolam berenang, pokoknya mewah gitu kan. Nah itu sejak kecil itu saya sudah selalu membuat diri saya itu berkata-kata yang baik ya. Jadi sehingga saya juga merasa bahwa oh ya benar ya ini adalah hal yang positif yang membuat saya. Dan kenyataannya setelah saya married itu saya mewujudkan apa yang selama ini saya sering ucapkan ya dalam pikiran saya gitu. Saya wujudkan oh ya benar saya punya cita-cita seperti ini loh. Nah ternyata itu penting ya. Jadi ucapan itu adalah doa, memang benar ya, itu penting ya. Jadi kita itu jangan sia-siain, maksudnya jangan membuat diri kita ini nggak mungkin lah gitu seperti itu ya. Jadi kita harus terus ucapin kata-kata positif. Misalnya saya pinter, saya pasti bisa gitu. Nah itu membuat diri kita itu lebih semangat gitu dalam hidup. Saya juga dulu nggak tahu karena saya dulu nggak tahu apakah bisa sih punya rumah seperti ini gitu kan. Tentunya semua orang juga mau ya, tapi apakah terwujud gitu. Nah itu harus kita ulang-ulang dan mindset menjadi kita semangat ya untuk lebih ini lagi, lebih mencapai apa yang udah menjadi impian kita gitu. Di sini ada yang ketiga tadi yaitu sukses dan bahagia ya. Tentunya semua orang mau sukses dan bahagia ya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa sukses dan bahagia? Nah, di sini kan ketika kita sering nih mengucapkan kata-kata, saya pasti sukses, saya pasti bisa gitu. Tapi apakah yang kita lakukan itu sesuai nggak jalurnya dengan
yang di sini gitu ya. Kalau misalnya memang kita jalurnya sudah sesuai, tentunya sukses dan bahagia pasti tercapai dengan apa yang telah kita, dengan kata-kata yang telah kita sebutkan tadi ya. Ya, teman-teman tunggu sebentar ya, ini casan saya belum ini, sebentar. Ini belum di ini nih. Ininya belum ada, berarti saya. Nah, ini kata-kata, bentar ya, ini chargernya. Ini harusnya ini. Nah, harusnya ini ada warna. Oke, makasih ya. Ya, di sini ada 2 ya, kata-kata kasar dan kata-kata halus. Misalnya nih, kita sering-sering mendengar bodoh sekali gitu. Nah, bisa nggak sih kita ganti kata-kata kasar itu dengan kata-kata halus? Misalnya diganti lemah, oh kamu coba lebih konsentrasi gitu. Jangan bilang, kamu mah bodoh sekali, yang diganti dengan lebih konsentrasi gitu. Misalnya ada, oh ini barang bekas gitu ya. Misalnya kita mau kasih orang, atau ini barang bekas nih buat kamu. Nah, kita bisa ganti kata-katanya dengan, oh ini loh barang layak pakai yang bisa saya berikan kepada kamu gitu. Itu mempengaruhi sekali, kata-kata itu mempengaruhi sekali. Orang yang menerima pun menjadi lebih, oh ini barang yang masih layak pakai loh yang diberikan kepada saya gitu kan. Jadi seolah-olah kita itu memberikan memang dengan hasil yang baik gitu. Jadi tidak, oh ini barang bekas, berarti bekas dong barangnya gitu kan. Nah, ada lagi ini loh sisa, ini ada kurang N ya, sisa makanan gitu kan. Nah, di sini, oh ini loh ada makanan lebih saya berikan kepada Anda gitu kan, lebih enak, bukan sisa berarti ya. Ada lagi dengan bekas pejabat, misalnya ini adalah bekas pejabat ini. Nah, bisa kita ganti dengan oh mantan pejabat gitu. Itu lebih baik ya. Jadi kata-kata kasar dan halus ini itu sangat mempengaruhi gitu. Kita memberikan baju kita, ini loh baju bekas gitu. Tapi kalau misalnya kita katakan ini loh pakaian yang layak pakai. Nah, tentunya orang juga beranggapan, oh iya ya ini dia bermaksud baik ya. Pakaian ini masih layak pakai, diberikan kepada kita gitu. Jadi kita juga bisa memilih kata-kata yang sesuai untuk kita ucapkan gitu. Nah, di sini ada 2 ya gambar ya. Mungkin di sini ada, kita lihat ada satu yang di sebelah kiri bilangnya aku rak popo ya, bahasa Jawanya gitu ya. Jadi aku nggak bisa apa-apa gitu. Jadi ya udahlah aku nggak bisa apa-apa. Jadi nggak ada action yang dia ambil gitu kan. Jadi ketika yang seperti saya bilang impian saya tadi ya, saya dari umur 16 itu punya impian gitu. Wah, walaupun saya nggak bisa apa-apa, saya merasa saya nggak bisa apa-apa, tapi tidak berarti kita tidak berjuang gitu. Kan waktu umur 16 seperti yang teman-teman ya, teman-teman juga pasti ini, aduh mungkin nggak sih saya punya rumah kayak begini, atau mungkin nggak sih saya bisa mencapai ini. Tapi kalau ketika saya merasakan itu benar-benar nyata ya, ketika kita terus berjuang dan terus mau berusaha ya, maka impian itu pasti tercapai. Misalnya pengen nih sekolah di luar negeri gitu. Nah, kalau misalnya orang tua kita belum mampu ya, kita harus berusaha nilai yang bagus, kita harus belajar dengan giat. Ketika kita belajar dengan giat, tentunya hasil nilai kita kan bagus. Nah, bisa saja kita nggak nutup kemungkinan kita dapat beasiswa di luar. Ya, seperti juga anak saya juga ya dapat scholarship di Singapura ya waktu itu. Ini sekarang dia lagi S2 sih di San Francisco ya. Nah, dia tuh mau berusaha gitu, walaupun saya memang maksudnya, oh ya kalau bisa sih kamu dapat gitu kan. Nah, jadi suatu kebanggaan juga buat dia gitu. Oh ya, saya ternyata bisa scholarship loh kuliah ini gitu. Apalagi di universitas yang terkenal kan, kita juga lebih happy. Biasanya kalau yang kayak di Namyang gitu ya, itu semua fasilitasnya sudah dari kos, malah dikasih uang jajan lagi.
gimana nggak enak coba. Nah itu dari usaha kita ya. Yang sebelah kanan misalnya, saya luar biasa dahsyat gitu. Jadi kita tuh merasa energi dalam diri kita itu ada gitu. Wah bener loh, saya ini luar biasa loh bisa gitu. Bisa melakukan hal-hal yang positif yang membuat diri saya lebih maju gitu. Jadi sering-seringlah mengucapkan kata-kata yang baik ya. Jadi dalam pikiran, sebelum diucapkan nih dalam pikiran dulu, dalam pikiran. Setelah diucapkan, nah ini menjadi suatu energi ya buat kita ya kayak ini. Saya luar biasa, dahsyat. Itu bisa maksudnya membuat yang tadinya nih nggak bisa apa-apa, ternyata bisa berbalik loh. Bisa dan ternyata dia memang mampu melakukan itu gitu. Jadi teman-teman yang tadinya ya mungkin kita bukan tidak semangat ya, mungkin belum bersemangat, belum ada kekuatan untuk melakukan apa, boleh dengan kata-kata ya, kita dengan kata-kata, dengan pikiran kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik dan positif buat diri kita ya. Nah, di sini ada kisah mata kundali ya. Saya ingin bercerita satu, mungkin ada dari teman-teman yang sudah pernah mendengar ya kisah ini ya. Kalau nggak salah itu tahun lalu yang dibagiin buku ya. Ada nggak sih yang udah baca ya kisah mata kundali? Ini kisahnya menarik sekali ya, karena dari pikiran dan ucapan itu membuat mata kundali ini bisa mencapai tingkat kesuciannya. Saya ada cerita dari awal ya. Ini waktu mata kundali kecil ada Brahmana Adinapubaka, dia mempunyai seorang anak namanya mata kundali. Namun Adinapubaka ini sangat kaya sekali ya, sangat kaya, mempunyai harta yang banyak, tapi dia sayangnya sangat pelit dan tidak mau berbagi. Bahkan ini ada gambar ya, anaknya mendekatin Adinapubaka, dia tuh membuat emas, kan biasa kalau kita di toko emas tuh iniin ya, jadi dia tuh sampai membuat emas tuh sendiri, tidak mau memberi upah kepada pengrajin emas. Jadi dibuat sendiri emasnya agar uangnya itu nggak keluar, maksudnya dia tidak mau memberikan uang kepada pengrajin emas. Nah, pada suatu hari Adinapubaka ini yang mempunyai anak mata kundalinya ini sakit lumayan parah ya, tapi karena pelit ini Adinapubaka tidak mau membawanya ke tabib ya, zaman dulu kan tabib ya, dia tuh merawatnya di rumah aja, malah dikasih ramuan, diracik sendiri gitu, dikasih mata kundali ya. Tambah lama ternyata mata kundali ini tambah parah ya, bukan tambah sembuh gitu. Ketika mata kundali ini parah dan dia tahu nih mata kundali ini bakalan meninggal gitu kan. Ketika dia tahu bakalan meninggal, malah dia ini di gambar yang bawah ini ya, malah dia itu membawa mata kundali ini ke depan rumah ya, depan rumahnya. Untuk apa? Supaya ketika nanti mata kundali ini meninggal, dia tidak mau tetangganya itu melihat kekayaan dalam rumahnya gitu. Misalnya ada Gucci zaman sekarang, Gucci yang besar-besar tuh di rumah. Nah dia malah meletakkan anaknya itu ke depan rumah. Dia nggak mau tuh ntar tetangganya tuh pada masuk gitu ke rumah. Jadi dengan segitu pelitnya ya, jadi dia meletakkan anaknya yang sudah hampir sekarat di depan rumah. Nah kemudian Sang Buddha dari kejauhan itu melihat ada sesosok mata kundali yang perlu bantuan. Nah besok paginya itu udah sore, dan besok paginya Sang Buddha biasa pindah patah ya, itu ada gambar membawa bowl ya, dana makan ya, berjalan di depan rumah mata kundali. Kemudian karena mata kundali ini sakit ya, dia tidur dan tidak tahu kalau ada
Sang Buddha berjalan. Kemudian Sang Buddha dengan kebudaannya dia memancarkan sinar ya. Ini ada sinar di kepala Sang Buddha. Kemudian mata Kundali melihat gitu. Wah, ada Sang Buddha. Nah, ketika mata Kundali melihat, dia ini langsung pikirannya tuh punya keyakinan yang benar-benar kuat bahwa Sang Buddha ini sosok yang bisa membantu dia, dan dia percaya Sang Buddha ini dengan keyakinan yang kuat. Ketika Sang Buddha pergi, mata Kundali meninggal. Nah, pada saat sebelum meninggal itu mata Kundali itu benar-benar yakin ya, percaya bahwa ajaran Sang Buddha, dengan melihat Sang Buddha itu yakin bahwa ini adalah jalan yang terbaik. Maka ketika meninggal mata Kundali ini terlahir di surga Tawatimsa. Nah, dengan keyakinan yang dalam pikiran saja ya, itu membuat mata Kundali ini terlahir di surga ya, surga Tawatimsa ya. Nah, untuk teman-teman semua, apakah kita kepengen nggak sih seperti mata Kundali ya, hanya dengan berkeyakinan gitu? Tentunya mau ya. Nah, dengan itu kemudian pada saat nih mata Kundali udah di alam surga, dia melihat ayahnya Adinapubaka ini sedang menangis ya di pemakaman gitu. Kemudian dia menampakkan diri. Dia bilang kepada ayahnya, "Ayah, saya sekarang sudah di alam surga Tawatimsa. Jangan bersedih." Dan dia pun menyarankan untuk ayahnya itu berdana kepada Sang Buddha, dan kemudian juga memberi dana-dana kepada Bhikkhu Sangha. Akhirnya ketika dia percaya ya melihat karena menampakkan wajahnya, mata Kundali menampakkan wajah dari surga Tawatimsa ya, akhirnya dia juga beranggapan begini, iya ya benar juga ya, coba saya praktekkan apa yang anaknya katakan gitu kan. Nah, begitu dia praktekkan dan mengundang Sang Buddha, kemudian dia bertanya kepada Sang Buddha, apakah benar kalau hanya dengan kita mempunyai keyakinan saja, itu kita sudah bisa terlahir di surga gitu. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair berikut ini ya. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Nah, kemudian setelah Sang Buddha membabarkan syair berikut, maka mata Kundali dan Adinapubaka langsung mencapai tingkat kesucian Sotapati ya. Dari sini kita juga bisa tahu ya, dengan keyakinan saja dan juga tentunya dengan perbuatan baik ya. Dari keyakinan yang paling utama, dengan perbuatan baik kita bisa mencapai apa yang Sang Buddha ajarkan ya. Kemudian Adinapubaka walaupun sudah mencapai tingkat Sotapati ya, dia juga kemudian hampir seluruh kekayaannya didanakan untuk kepentingan Dhamma. Dari cerita ini kita bisa ambil kesimpulan ya, bahwa dengan pikiran dan kekuatan kata-kata itu sangat mempengaruhi hidup kita ya. Seperti mata Kundali yang walaupun sudah sedikit lagi sudah meninggal, dan dia melihat nih ada Sang Buddha dan mempunyai keyakinan ya, maka bisa terlahir di surga Tawatimsa ya. Nah, ini do you agree? Apakah Anda percaya ya? Teman-teman percaya nggak sih? Nah, ini keyakinan yang tadi Sang Buddha kan sudah bilang dengan cerita dari mata Kundali tadi. Kita kalau misalnya percaya, kita mau nggak sih berbuat kebajikan yang lebih, mengucapkan kata-kata yang baik gitu. Nah, kalau percaya kita lakukan mulai saat ini ya. Jadi sedikit demi sedikit ya, mungkin ya kita nggak langsung ya, mencapai tingkat kesucian ya, mungkin itu tapi tidak menutup kemungkinan ya di kehidupan ini juga mencapai tingkat kesucian. Jadi kita jangan merasa, nggak mungkin lah, itu mah udah kelasnya Bante atau para dewa gitu ya. Karena kita umat awam pun bisa ya, dalam ajaran Sang Buddha itu ada disebutkan, jika kita memang percaya dan melakukan perbuatan baik, pertama berdana,
menjalankan sila dan meditasi ya. Ini dana, sila, samadhi, itu yang diajarin Sang Buddha tahap awal ya bagi kita perumah tangga ya, bagi kita masih anak-anak pun ya teman-teman juga bisa melakukan ya tentunya dana, sila, samadhi seperti yang dilakukan hari ini ya, pimpinan kebaktian dan juga moderatornya ya sudah berdana ya, berdana tenaga, berdana berdana untuk wihara misalnya tadi pagi udah datang bersih-bersih ya, Omitofo ya. Maksudnya sudah, nah ini suatu contoh ya kepada teman-teman yang memimpin kebaktian dan juga moderatornya membuat kita menjadi yakin ya. Kenapa sih mau melakukan ini? Karena berbahagia. Bener nggak nih moderatornya? Bener ya? Betul. Iya. Jadi kita juga lebih semangat lagi nih untuk melakukan hal-hal kebajikan ya. Ini dana. Slide selanjutnya ya. Kita akan lihat di slide selanjutnya ada negatif dan positif. Nah ini kenapa saya tulis lagi di sini. Mungkin ini panjang tapi menurut saya ini bermanfaat ya. Karena ketika kita tahu nih ada nih mengucapkan. Misalnya ada yang bilang orang tua kita atau guru kita bilang ini loh anak-anak jangan lupa ya besok kumpulkan PR. Nah, itu yang kita inget tuh belakangnya tuh lupa gitu. Jangannya kita nggak inget. Biasanya kata-kata positif bisa diganti dengan ingatlah anak-anak besok bawa ini ya. Jadi kita akan ingat gitu. Jadi kata-kata positif ini kita ganti dengan kata-kata negatif ya. Negatif diganti dengan kata positif. Yang tadi misalnya, jangan terlambat. Gurunya bilang, besok ada ujian ya, jangan terlambat. Bisa diganti dengan tepat waktu gitu ya. Jadi misalnya tolong besok tepat waktu karena ujian ini penting ya. Jadi anak-anak jangan sampai terlambat gitu. Nah ini jangan terlambat, ini jangan, harus tepat waktu gitu ya. Ada lagi yang dibilangin jangan ribut, tenanglah diganti kata tenanglah gitu ya. Jangan ceroboh diganti telitilah. Misalnya kita ulangan nih suka matematika ya. Kamu coba ya jangan ceroboh, coba diganti dengan coba kamu lebih teliti gitu atau telitilah. Mungkin image kita itu oh ya saya harus teliti. Jadi bisa kita lebih teliti lagi gitu. Yang lainnya adalah jangan malas. Berarti diganti dengan rajinlah gitu. Jangan membenci diganti dengan sayangilah. Jangan bohong diganti dengan jujurlah. Jangan pelit, bermurah hatilah gitu. Jadi jangan bilang kamu jangan pelit ya, nggak mau berdana, jangan. Bilang aja bermurah hatilah dalam berdana. Jadi dia juga seneng ya ketika berdana, oh iya ya saya bermurah hati nih untuk berdana gitu. Seperti juga berdana tenaga ya, kamu jangan pelit dong tenaganya gitu. Jadi bilangnya gini, bermurah hatilah untuk membantu di wihara. Mungkin lebih termotivasi ya untuk lebih berdana tenaga gitu. Misalnya jangan nakal, jadilah anak yang baik gitu. Ini penting untuk anak-anak yang masih kecil ya, dan remaja juga penting sih. Jadi masukan ini bisa menjadi kata-kata positif dan selalu diingatnya dengan positif gitu ya. Nah ini dari Dhammapada 1, syair 2. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Seperti tadi yang cerita Mata Kundali ya. Sang Buddha menyampaikan syair ini, kemudian Mata Kundali dan Adinapubaka mencapai tingkat kesucian Sotapati ya. Jadi ketika kita berbicara dan berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan itu akan mengikuti kita. Kita misalnya nih, kita suka bohong nih. Ada nggak sih was-was dalam diri kita misalnya, aduh kalau ketahuan gimana ya gitu kan, pastinya gitu. Nah tapi ketika kita berbicara dengan benar gitu, oh ini saya benar nih.
maka kita nggak takut nih. Jadi kita akan menjadi bahagia ya, mengikutin kita gitu kebahagiaan itu. Dan perbuatan baik itu dari pikiran, ucapan, maupun perbuatan itu menjadi bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan kita. Bahkan dalam kehidupan selanjutnya kita juga akan membawa perbuatan baik yang telah kita lakukan gitu. Nah, di sini mungkin saya sampai di sini ya. Sharing saya akan stop. Nah, bagi teman-teman yang saya kembalikan ke moderator dulu ya. Ini Saudara Apeng ya. Terima kasih ya. Ya, teman-teman, kita sekarang buka Q&A kali ya, Bu ya. Ya, boleh. Sekarang kita buka Q&A. Bagi yang mau bertanya boleh raise hand atau boleh langsung chat di kolom chat ya. Langsung tanya aja di sana. Sebelumnya, Om Tofo, Ci, saya ada pertanyaan nih dari kemarin yang ada pertanyaan yang lumayan saya pengen tanyain. Jadi sebenarnya kata-kata apa sih yang harus kita berikan kepada orang yang lagi sedih kayak karena gagal karena sesuatu gitu, biar dan harus yang gak menyinggung gitu, gak tetap halus tapi gak menyinggung gitu. Gimana sih? Ya, Bu? Terima kasih pertanyaannya. Maksudnya ini untuk teman yang masih muda atau teman yang teman sebaya atau bisa lebih yang universal sih, buat siapa aja boleh. Oh, buat siapa aja ya. Gagal karena sesuatu gitu. Ya, sedih. Ya, terima kasih pertanyaan, bagus sekali ya. Ini jadi gini, kita itu kadang kan kita nih ya, nggak semua sih, ada juga. Biasanya tuh kalau misalnya kasih pendapat, suka-suka kita malah membuat orang itu menjadi down gitu. Oh, misalnya dia bertanya kepada kita, saya seperti ini loh, gini-gini. Ya memang lah, kehidupan itu begitu gitu kan. Biasa kita suka, oh ya kadang gitu. Nah, kita sebagai teman kalau bisa tuh membuat kata-kata yang positif gitu. Misalnya nih ya, ada contoh, ada orang yang punya penyakit yang dia tuh kaget juga bisa kayak gitu. Kita menasehatin dia gini, misalnya kita bilang dia, kalau misalnya kamu bersedih dengan penyakit yang kamu derita ini, apakah bisa membuat diri kamu itu sembuh atau lebih baik atau enggak gitu. Kalau misalnya ternyata ini terputus ya sepertinya ya? Atau bisa enggak ya? Masih bisa. Tapi gambarnya itu enggak kelihatan. Nah, akhirnya maksudnya kita memberikan saran bahwa ketika kita mau pikiran kita baik atau pikiran kita buruk itu mempengaruhi enggak untuk kehidupan dia. Misalnya dia lagi sakit parah nih, dengan bersedih, dengan terlalu murung itu membuat sembuh nggak sih penyakitnya? Tentu enggak kan. Jadi kita beranggapan bahwa gini, mau pikiran positif, negatif itu adalah hak kita. Lebih baik kita berpikiran yang positif. Jadi kita mengatakan kepada dia, ada baiknya kita terus berusaha walaupun misalnya kita lagi ditimpa bencana seperti ini, mungkin kondisi kita lagi kurang baik gitu. Tetap kita harus bersemangat ya, karena kita tidak tahu apa ke depannya. Kita harus membuat diri kita ini hidup di saat ini. Jadi kalau misalnya kita merasa, ntar deh, besok-besok gitu kan, jadi membuat kita itu merasa nasihat untuk diri kita sendiri itu nggak kurang ya. Jadi kita hidup di saat ini dan membuat diri kita saat ini adalah diri yang terbaik. Jadi apapun kejadiannya kita bisa nasehatin dia, ya kita harus semangat, berjuang, karena kita tidak akan tahu kehidupan kita ke depannya seperti apa. Saat ini kita melakukan hal yang terbaik, karena setiap orang itu mempunyai suatu timbunan karma baik ya. Jadi kita tuh tidak bisa membuat diri kita, oh ya, saya belum punya apa-apa lah gitu, Nah, kita ini semua mempunyai timbunan karma baik
kita sudah terlahir sebagai manusia, itu adalah karma baik yang luar biasa. Makanya kita jangan sia-siakan kehidupan kita di saat ini. Kita sudah jadi manusia, maka harus berusaha yang terbaik. Gitu ya. Mungkin itu menjawab pertanyaannya ya. Ci, makasih Ci. Ya, Selanjutnya kita ada pertanyaan dari Ko Adi Huang. Halo Ci, Amitofo, mau tanya nih, kalau ada teman kita yang melakukan hal yang tidak baik, apakah seharusnya kita mengingatkan dan menasehati dia atau bagaimana Ci? Kalau ya, bagaimana cara menyampaikan yang tepat agar tidak menimbulkan pertengkaran? Terima kasih Ci. Ya, terima kasih ya kepada saudara Adi Huang ya tadi ya. Pertanyaannya bagus sekali. Ini kalau misalnya kita ya, supaya tidak menyinggung dia, misalnya nih, kita mau baksos. Dia kan maksudnya kayaknya kurang gimana gitu, kita bilang aja misalnya, oh ya kamu kalau misalnya nih ikut baksos itu lebih bermanfaat loh, bisa bisa berguna untuk banyak orang gitu, dan kita tidak menyinggung dia, kamu mah nggak usah lah ngikut baksos apa gitu, padahal memang dia nih mestinya jarang ngikut tapi suka ngomongnya yang malah menjelekkan orang yang ngikut gitu misalnya kan. Jadi kita bisa ngomong sama dia nih, biar dia nggak tersinggung nih. Ya ada baiknya kita berbuat lebih baik ya untuk orang banyak. Walaupun misalnya kamu belum melakukan itu ya nggak apa-apa. Maksudnya supaya dia tuh merasa, oh ya aku nggak dipojokin gini ya. Mungkin nggak menutup kemungkinan dia akan ikut nantinya ya. Jadi ketika kita udah masang sama dia nih kata-kata yang negatif, kata-kata yang kasar gitu, mungkin selanjutnya dia akan nggak mau ngikut lagi ya. Tapi ketika kita mengatakan, ya kamu sebenarnya sih bisa loh, kamu mempunyai suatu hal yang positif loh dalam diri kamu loh, bisa sanggup melakukannya gitu. Mungkin kamu akan lebih bisa melakukannya gitu. Seperti juga misalnya nih yang moderator ya, ada teman yang lain bilang gini, saya mah nggak bisa lah seperti saudara Apeng nih, udah pinter gitu. Nah kita bisa memberi tahukan dia gini, nggak semua orang yang maksudnya hanya orang yang pinter yang bisa begini, kamu juga bisa mencoba gitu. Tentunya setelah kita mencoba ya step maju ke depan itu udah suatu hal positif ya, karena kalau kita diam aja kan dalam ilmu gerak gitu ya. Ketika kita maju, nah itu selangkah lebih maju untuk lebih baik lagi gitu tentunya. Ya, begitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Kembali ke moderator, terima kasih. Oke, bagi yang mau bertanya, satu pertanyaan terakhir deh. Ada gak? Buat kalau nggak ada gue yang nanya Peng. Boleh kok. Pertanyaan terakhir dong. Ya gak apa-apa. Silakan. Amitofo Ci, saya Arya Ci. Ya Arya. Nanya sedikit Ci tentang ini kan temanya kan kekuatan kata ya Ci ya. Ya. Ada nggak sih kekuatan kata atau kata-kata yang mujarab gitu Ci untuk membuat orang itu tersadarkan, terus ada maksudnya bisa berbuat baik secara seketika. Contohnya yang gampang itu mengajak orang pergi ke vihara atau mengajak orang ikutlah kayak Zoom gini loh Ci. Ada nggak sih kata-kata yang dalam tanda kutip yang mujarab gitu loh Ci. Jadi ayo ikut, mau nggak? Ini mau berbuat baik loh, segala macam gitu loh Ci. Gitu aja Ci pertanyaannya, mudah-mudahan ada yang tersadarkan Ci. Amitofo, bagus sekali ya pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus sekali, jawabannya sulit nih sepertinya ya. Jadi gini, ada dalam diri kita, saya cerita dulu ya, ini ada sistem ya, sistem diri. Sistem diri itu adalah misalnya input, masukan. Nah orang yang input ini, yang seperti ini, selalu ikut Zoom atau apa, dan setelah input dia akan proses. Setelah proses nanti akan keluarnya itu misalnya ya, bisa nanti menjadi pimpinan kebaktian atau apa setelah mendengarkan input ini ada masukan. Nah, bagaimana mengajak orang untuk input ini ya? Kadang-kadang orang bilang gini,
males lah, aku mau tidur aja lah hari Minggu, ngapain gitu ya, gini. Kebajikan, ini kata-katanya gini, kebajikan yang kamu lakukan itu adalah untuk diri kamu sendiri gitu. Kadang kita tuh bilang gini, kalau misalnya dari kata-kata itu masih juga nih nggak bisa gitu. Biasanya saya bilang gini, karena dengan kesadaran itu kita orang bilang kita mau berbusa kek, apa kek, tapi kan orang yang nggak mau itu nggak bisa. Bisa juga kita mengajak dia pertama kali itu, yuk meditasi gitu. Nah, meditasi itu membuat diri dia sadar loh. Dengan misalnya kita ngajak nih, dulu saya juga waktu dulu ya nggak mengenal meditasi, diajak meditasi tuh nggak tahu apa sih meditasi gitu. Nah, setelah saya meditasi itu kesadaran saya benar-benar kuat loh. Jadi saya tanpa diajak orang pun udah ikut nih kayak gini nih Aryani ya, udah nggak diajak pasti ngikut gitu. Nah itu kita ngomongnya ini, kita tuh udah terlahir sebagai manusia itu udah karma baik yang luar biasa. Kita memupuk kebaikan untuk diri kita sendiri, tabungan untuk diri kita sendiri. Jadi kita nggak boleh maksudnya menganggap bahwa oh ya ini nggak sia-sia lah, pasti ada aja walaupun misalnya topiknya sama nih, kekuatan kata, minggu depan kekuatan kata lagi, bukan satu narasumber itu menjadi sama ya, pasti yang dibawakan berbeda-beda. Saya aja misalnya membawakan ini nih, nanti di wihara lain bawakan lagi, itu mungkin bisa berbeda. Jadi kita jangan menganggap udahlah sama aja, atau juga kekuatan kata gitu. Kadang ada yang nyangkut nih sedikit nih. Jadi pas saat kita melakukan sesuatu, misalnya yang tadi dibilang kata-kata nih, jangan males, rajinlah gitu. Pas kita langsung mau ngomong jangan males, kita langsung ganti, rajinlah. Kita akan menjadi rajin gitu. Nah, kata-kata yang diucapkan untuk yang teman itu bisa kamu rajinlah untuk mendapatkan apa yang tabungan kamu nih gitu. Mumpung kita masih muda, jangan ada yang bilang gini, dulu yang masih muda, ntar deh tunggu saya udah tua ke wihara. Pas udah tua, sakit-sakitan, gak sempet lagi kan ke wihara gitu. Jadi kita mengajak dia dengan ya mungkin ntar deh abis selesai, bisa juga nih temen ya. Saya juga pernah nih pancing mereka dengan gitu. Saya jemput kamu deh. Misalnya rumahnya kalau saat kebaktian offline ya tentunya bukan online. Saya jemput kamu, habis jemput kamu, kita ke wihara bareng. Pulangnya saya traktir makan. Nah, biasanya mau tuh. Ya, jadi saya biasanya pernah begitu waktu saya meditasi, saya ngajak temen begitu. Rumah kamu sama rumah saya kan dekat. Saya jemput kamu, habis itu kita ke wihara. Habis dari wihara kita makan gitu. Nah, dia mau. Akhirnya ya tapi ya memang tergantung karma juga sih ya. Kalau kita sudah ngucapin kata-kata gitu dan masih nggak mau, ya sudahlah. Jangan kita ikutan dia. Kita tetap menjadi diri kita ya. Jangan malah ketika dia nggak ikut ya kita juga ikut dia. Dia yang kita ajak gitu ya. Jadi teman saya itu akhirnya stop sih meditasinya. Jadi dia stop dan saya malah lanjut gitu sampai sekarang ya. Meditasi ini sangat penting sekali ya. Saya ini bukan maksudnya membanggakan diri saya, bukan. Kalau bisa teman-teman semua di sini meditasi setiap hari, pagi hari dan malam hari ya. Saya sih melakukannya pagi hari 1 jam, bangun tidur, sebelum tidur 1 jam gitu. Jadi kayaknya benar-benar filter diri kita ya. Jadi membuat benar ini jadi suatu hal yang ajaran Sang Buddha itu udah benar-benar luar biasa sekali ya. Kita itu sangat bersyukur diberikan dhamma ini, karena di ajaran lain sekarang udah masuk loh meditasi loh. Sayang kalau misalnya tidak seperti tadi ya pimpinan kebaktian juga kita ada meditasi, ada baca parita, itu sangat baik sekali ya. Untuk maksudnya kita apalagi ini masih anak-anak muda semua ya. Sangat bagus sekali karena meditasi itu untuk konsentrasi loh. Sekolahnya juga jadi lebih pintar loh, mana tahu ntar dapat beasiswa ya kan. Sadu. Omitoho ya, iya. Omitoho, Ci. Karena meditasi, karena anak saya juga meditasi, terus terang aja mereka juga ikut Vipassana ya, ada gitu. Dan tahu manfaatnya, ketika sudah tahu manfaatnya, itu nggak bakalan deh nggak jalanin.
Itu manfaatnya. Seperti juga mungkin pimpinan kebaktian ini ya, manfaatnya apa? Happy ya, menjalankannya dengan happy. Nah, terus-terusan gitu. Bisa juga ajak temennya gitu. Jadi bisa kita lebih dengan kekuatan kata kita bisa membawa teman kita untuk bisa ikut bersama kita ya. Gitu. Mungkin menjawab nggak pertanyaannya, apa mau tambah lagi? Arya? Oh, Ci. Pokoknya intinya gini ya, Ci. Kalau menurut saya juga, Ci. Tapi tergantung karmanya masing-masing ya, Ci. Bener ya. Tergantung sama niatnya juga masing-masing. Kita udah berbusa atau gimana juga. Kalau niatnya memang nggak ada juga kita susah ya, Ci ya. Ya. Jadi ya kembali lagi, apalagi ini kan dalam tanda kutip kita kerja secara sosial kan, Ci. Nah jadi kita juga nggak bisa dalam ya memaksa gitu ya, Ci ya. Jadi kita kan nggak bisa terlalu gimana gitu loh, Ci. Jadi kembali ke karmanya masing-masing gitu ya, Ci ya. Tapi kita jangan putus asa. Seperti yang dibilangin, misalnya ada batu nih, ditetesin terus-terusan, lobang nggak batunya berapa tahun. Nah mungkin kita bulan ini kita nggak berhasil, ngomong lagi ke dia. Nah mungkin di kesempatan waktu ngomong lagi. Mungkin pada saat tertentu dia tuh bener-bener udah masuk tuh, misalnya pikirannya udah lagi plong nih. Oh iya bener yang dikatakan Bro Arya ya, saya akan pergi nih. Nah bisa begitu. Jadi tidak menutup kemungkinan, maksudnya memang karmanya mungkin belum nyampe yang saya bilang tadi tuh. Kita ngomong lagi, kayak teman saya yang saya ajak meditasi juga ya. Ngomong lagi, nggak berhasil. Dia ikut, ada berapa kali ngikut, terus belakangan nggak ikut lagi. Nah itu yang penting kita sudah melakukan yang terbaik ya buat teman kita itu. Apalagi temannya itu mungkin punya masalah ya. Kita bilang, nih masalah kamu pasti terselesaikan ketika kamu mendengarkan sharing dhamma atau apa gitu setiap minggunya ya. Tentunya nggak seperti kilat mata kundali tadi ya. Dengan keyakinan langsung mencapai tingkat kesucian ya. Itu udah mungkin paraminya udah berkalpa-kalpa ya, mempunyai timbunan karma baik. Jadi ketika percaya aja langsung bisa mencapai tingkat kesucian gitu. Ya. Terima kasih Amitofo. Oke, Ci, ada satu pertanyaan lagi boleh? Ya, boleh. Oke, satu pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Pagi Ci Yuliana, sebelumnya terima kasih untuk Dhamma Desananya. Pagi ini saya percaya kata-kata memang sangat berpengaruh untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, saya ingin bertanya, kan gak semua orang pandai merangkai kata-kata yang baik. Terkadang saya sendiri pun suka salah ngomong. Apa yang saya pikirkan dengan saya ucapkan ternyata berbeda, sampai-sampai menyakiti lawan bicara kita. Nah, kira-kira ada cara baik untuk menghindarinya gak ya? Terima kasih Om Mitofo. Aku tambahin kali, Ci. Pertanyaan dari Destin Cornelia. Mungkin ada beberapa gestur yang harus digerakkan mungkin, Ci. Kalau misalkan untuk yang takut salah kata atau gimana gitu, Ci. Oh, ya boleh. Terima kasih ya. Terima kasih atas pertanyaannya Destin Cornelia ya. Jadi gini, sangat berpengaruh terhadap orang lain. Ingin bertanya ya, maksudnya kadang-kadang salah ngomong gitu. Nah, gini, kita makanya dibilangin itu penting banget kesadaran. Kita tuh kadang ya, kita ngomong, kita tuh nggak sadar. Kita udah nyakitin orang, kita udah ini. Orang yang mendengarkan kata-kata kita itu diingat sama dia. Sampai, ada yang bilang sampai mati udah diingat. Tapi yang ngomong ini, dia udah ngomong, udah dia lupa gitu. Nah bagaimana caranya kita itu sebagai sahabat atau ngomong gitu, bilangnya gini. Kamu mah seperti yang tadi dibilangin yang ada negatif, ada positif. Ya kita selalu sadar bahwa apa yang kita ucapkan ini harus kata-kata yang positif agar tidak menyinggung orang begitu. Jadi kalau misalnya caranya menghindari, kitanya sendiri itu sadar. Nah, sadarnya ini dengan apa? Ya ini balik lagi ujung-ujungnya meditasi ya. Meditasi itu membuat kesadaran kuat. Jadi ketika kita mau mengucapkan kata-kata juga tersadarkan. Jadi ketika tadinya mau ngomong, kamu malas. Ya jangan deh, mungkin lebih rajin lagi ya gitu. Jadi tidak menyakitin dia gitu. Ketika kita sudah terlanjur nih menyakitin dia nih, kita bisa bilang minta maaf. Maaf ya, sepertinya kemarin
saya ada salah ngomong gitu kan, mungkin besok baru sadar nih kalau kita salah ngomong, kita bisa minta maaf ke dia. Maaf ya, kemarin saya salah ngomong, misalnya, maaf ya Arya, kemarin saya salah ngomong nih. Ternyata kamu nggak seperti itu loh, kamu orangnya baik loh, Bro Arya gitu. Jadi bisa membuat dia, oh iya ya, dia udah minta maaf nih. Ketika kita udah minta maaf, tapi orangnya tidak mau menerima, ya itu karma dia lagi, balik lagi ya kan. Kita yang penting dari diri kita sudah melakukan yang terbaik. Jadi kita nggak bisa tuh ketika kita udah salah, kita menyalahin diri kita sendiri, kita udah minta maaf, orangnya nggak mau ini, kita nyalahin diri kita sendiri. Itu nggak benar. Karena Ajahn Brahm pernah berkata ya, tidak ada orang lain yang bisa membuat Anda menderita kecuali Anda mengizinkannya. Jadi misalnya orang ngomong sama kita nih, kalau kita nggak masukin ke dalam pikiran yang jelek-jelek, itu nggak membuat diri kita ini sakit. Yang rugi siapa? Diri kita sendiri sebenarnya. Misalnya Bro Arya nih, ngomong nih ke temennya, oh gini. Tapi temennya nganggapnya itu negatif, yang rugi siapa? Yang rugi temennya itu, padahal Bro Arya mah nggak apa-apa ya. Biasa-biasa aja gitu kan dia. Nah itu kita tuh ya sedapat mungkin kita kan menghindari. Tapi kalau misalnya ternyata kita sudah mengucapkan ya bisa minta maaf. Menghindarinya dengan cara ya kita hati-hati ngomong ya. Dengan kalau menurut saya ya itu dengan kesadaran pertama kita latih sila dulu deh. Jadi sila keempat itu benar-benar kita pikirkan dalam pikiran kita. Saya akan menjalankan sila keempat. Saya tidak mau mengucapkan hal-hal yang kata-kata yang kurang baik. Ketika kita sudah sering nih dalam pikiran kita, maka kata-kata itu pasti jarang keluar. Yakinlah. Karena kita sudah mempunyai suatu tekad gitu. Saya bertekad untuk tidak mengucapkan kata-kata yang bisa menyakitkan teman atau bisa menyakitkan apalagi ini orang tua ya, yang paling penting orang tua nih, teman-teman semua. Jadi orang tua itu ketika kita menyakitkan hati orang tua itu pasti sakit dalam dirinya, tapi dia tidak ngomong karena nah udahlah itu anak saya gitu, maafkan. Tapi anaknya sendiri sadar nggak kalau dia menyakiti orang tuanya? Nah itu yang paling penting ya. Jadi orang tua dulu yang paling penting, karena kan mungkin punya anak nih tadi kalau nggak salah Bu Arya ada anak ya, apa bukan ya? Oh. Saya lihat ada anak kecil. Nah itu apa itu? Ya nggak, ini contoh aja. Nah misalnya gitu nanti kan punya anak gitu misalnya ya, tentunya kan maunya anaknya baik-baik sama kita dulu berlaku baik kepada orang tua gitu ya. Bukan karena saya ini udah sebagai orang tua ya, saya cuma saya maunya teman-teman semua juga lebih baik ya. Jadi dalam kata-kata yang baik. Nah itu dia tuh, siapa itu? Kebetulan anak saya, Ci. Oh beneran? Iya. Wah halo tuh, lucu banget kan? Amitofo, iya, Amitofo. Si kecil udah bisa Amitofo tuh. Itu baik sekali ya diajak kayak sharing gini. Padahal kita bisa ngomong, loh itu nggak bisa denger, salah. Dia itu denger banget. Sebenarnya dia menyimak sekali loh apa yang diiniin. Misalnya sedikit gitu, walaupun sedikit itu di dalam pikiran bawah sadarnya itu masuk loh. Kita secara nggak sadar kita bilang nggak ngerti lah, udah di sana. Itu bagus, makanya tadi pas saya bagus banget ya bawa gitu. Ya pinter ya. Jadi dia juga udah tahu, oh ini kedepannya bakalan jadi membantu wihara nih, pimpinan kebaktian nih, atau malah jadi narasumber ya nantinya ya. Gitu. Aduh. Ya. Begitu aja dari saya dengan Destin, mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya. Baik, terima kasih Ci atas Dhamma Desananya. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman sekalian, buat kita semua.